Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanuddin Abdallah dengan NPM 2006144. Di sini saya akan membahas tugas mata kuliah kecerdasan buatan tentang metode pencarian heuristik beserta algoritmanya. Baik, metode pencarian heuristik. Metode pencarian heuristik adalah teknik pencarian solusi dalam ruang pencarian yang kompleks dengan menggunakan aturan-aturan atau strategi pencarian yang didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Teknik ini digunakan ketika pencarian dengan teknik pencarian algoritma sulit atau tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang efisien. Fungsi heuristik. Dalam metode pencarian heuristik digunakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan masalah individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Kemudian beberapa contoh metode pencarian heuristik yang umum digunakan adalah yang pertama yaitu algoritma greedy. Algoritma greedy adalah mencari solusi dengan memilih tindakan yang paling menguntungkan pada setiap tahap pencarian tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Teknik ini biasanya digunakan ketika keputusan yang diambil pada setiap tahap hanya mempengaruhi tahap berikutnya. Kemudian yang kedua ada algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing mencari solusi dengan mencari solusi terbaik yang berada pada ketinggian yang lebih tinggi pada ruang pencarian. Teknik ini digunakan ketika tidak ada solusi yang tepat atau benar-benar optimal dan keputusan hanya dapat dibuat dengan mengikuti aturan yang disarankan. Kemudian yang ketiga ada algoritma simulated annealing. Algoritma simulated annealing mencari solusi dengan mengadopsi konsep termostatik, yaitu memulai pencarian dengan suhu yang tinggi dan menurunkannya seiring berjalannya waktu. Teknik ini digunakan ketika terdapat banyak solusi yang mungkin, namun tidak semua solusi dapat dijelajahi dengan cara yang efisien. Kemudian yang keempat ada algoritma genetik. Algoritma genetik mencari solusi dengan mengikuti konsep alami seleksi alam. Teknik ini digunakan ketika tidak ada cara untuk menemukan solusi optimal dan variasi solusi mungkin dapat memastikan solusi yang lebih baik. Metode pencarian heuristik sering digunakan dalam masalah optimasi dalam pencarian ruang solusi yang kompleks. Namun, teknik ini tidak menjamin selalu dapat menemukan solusi optimal atau benar-benar tepat karena seringkali menggunakan asumsi atau aturan yang mungkin tidak selalu benar. Oleh karena itu, teknik ini harus digunakan dengan hati-hati dan selalu diperiksa secara manual untuk memastikan kebenarannya. Selain itu, meskipun metode pencarian heuristik tidak menjamin solusi optimal, teknik ini memiliki keunggulan dalam hal waktu komputasi yang lebih cepat dibandingkan dengan teknik pencarian eksak seperti algoritma pemrograman dinamis atau algoritma Brane-Bond. Oleh karena itu, metode pencarian heuristik sering digunakan untuk masalah yang membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menemukan solusi, seperti dalam sistem pengambilan keputusan atau game. Kemudian, ada beberapa contoh penerapan metode pencarian heuristik dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah yang pertama, pengaturan jadwal. Sistem pengaturan jadwal dapat menggunakan algoritma greedy untuk menentukan jadwal yang optimal berdasarkan prioritas dan ketersediaan waktu. Kemudian yang kedua ada pencarian rute tercepat. Aplikasi peta online dapat menggunakan algoritma hill climbing untuk menentukan rute tercepat antara dua lokasi berdasarkan waktu tempuh. Kemudian yang ketiga, sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi online dapat menggunakan algoritma genetik untuk menemukan koneksi dan rekomendasi yang sesuai berdasarkan data pengguna. Dalam bisnis, metode pencarian heuristik dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai aspek seperti perencanaan strategis, manajemen risiko, manajemen sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce dapat menggunakan algoritma greedy untuk menentukan urutan tampilan produk pada halaman pencarian berdasarkan harga atau ruang produk. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepuasan pengguna dan penjualan perusahaan. Selain itu, metode pencarian heuristik juga dapat digunakan untuk analisis data, klasifikasi, dan prediksi. Dalam bidang ini, perusahaan dapat menggunakan algoritma machine learning seperti algoritma KNN atau algoritma decision tree untuk menghasilkan model prediksi yang akurat berdasarkan data historis.
Kemudian, beberapa profesi dalam dunia bisnis yang berhubungan dengan metode pencarian heuristik antara lain yaitu yang pertama, data scientist. Seorang data scientist bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang digunakan dalam proses bisnis. Salah satu tugas utama data scientist adalah memilih teknik analisis yang tepat, termasuk teknik pencarian heuristik, untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi perusahaan. Analisis bisnis. Kemudian yang kedua ada analisis bisnis. Seorang analisis bisnis bertanggung jawab untuk menganalisa proses bisnis dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Metode pencarian heuristik dapat digunakan sebagai alat analisis dalam proses ini. Ahli optimasi. Ahli optimasi bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan teknik optimasi yang efektif dalam proses bisnis. Metode pencarian heuristik dapat menjadi salah satu teknik yang digunakan oleh ahli optimasi untuk menemukan solusi terbaik bagi perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.